Kisah sahabat Nabi Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy, sahabat Nabi pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Abdullah bin Jahsy merupakan salah satu sahabat sekaligus anak dari bibi Nabi Muhammad SAW. Dia menyatakan memeluk Islam sebelum Nabi masuk ke Darul Arqam. Abdullah bin Jahsy orang pertama yang mengibarkan panji Islam. Karena itu dia menjadi orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Saat Nabi mengizinkan para sahabat hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan agama dari gangguan orang-orang Quraisy, Abdullah bin Jahsy adalah orang kedua yang berangkat setelah Abu Salamah. Dia memboyong istri, kerabat hingga saudara-saudaranya. Dalam buku Jejak Perjuangan dan Keteladanan Sahabat-sahabat Nabi, suatu ketika Rasulullah SAW memberikan tugas kepada Abdullah bin Jahsy dan 7 orang sahabatnya untuk menunaikan tugas militer pertama dalam Islam. Saudara Zainab itu mendapat panji komando dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjalankan tugas, Abdullah bin Jahsy mendapat sepucuk surat dari Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW berpesan agar surat itu dibuka setelah mereka berjalan 2 hari. Setelah pasukan berjalan 2 hari, Abdullah bin Jahsy membuka surat tersebut. Jika kamu telah membaca suratku ini, maka tetaplah berjalan sehingga kamu tiba di Naklah yang terletak di antara Taif dan Makkah. Awasi orang-orang Quraisy dari sana dan sampaikan berita mereka kepada kami. Demikian isi suratnya. Perjalanan Abdullah bin Jahsy dan rombongan akhirnya tiba di Naklah. Mereka langsung melakukan patroli untuk mengetahui berita orang-orang Quraisy. Saat patroli berlangsung, rombongan Abdullah bin Jahsy melihat kafilah dagang milik Quraisy dikawal oleh 4 orang. Mereka adalah Amir bin Al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Utsman bin Abdullah dan saudaranya Al-Mughirah. Mereka membawa barang-barang perniagaan Quraisy yang terdiri dari kulit, kismis, dan barang-barang dagangan lainnya. Pada saat itu para sahabat bermusyawarah untuk menentukan langkah. Rombongan Abdullah bin Jahsy terus berunding sampai akhirnya sepakat untuk menyerang dan membunuh kafilah dagang Quraisy serta mengambil harta yang ada di tangan mereka sebagai harta rampasan perang. Dalam sekejap, rombongan Abdullah bin Jahsy berhasil membunuh Amir bin Al-Hadrami dan menawan 2 orang. 1 orang lainnya berhasil lolos. Abdullah bin Jahsy menggiring 2 tawanan dan kafilah dagang ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Namun, apa yang dilakukan Abdullah bin Jahsy ternyata membuat Rasulullah SAW kecewa. Demi Allah, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang. Akan tetapi, aku hanya memerintahkan kalian untuk mengetahui berita orang-orang Quraisy dan mengawasi gerak-gerik mereka, kata Nabi. Atas perbuatan tersebut, Abdullah bin Jahsy merasa sedih dan malu. Orang-orang Quraisy juga menjadikan peristiwa tersebut sebagai batu loncatan untuk menyerang Rasulullah SAW. Di tengah situasi pilu tersebut, Abdullah bin Jahsy mendapat kabar gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi apa yang telah mereka lakukan dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 217. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan.
Setelah ayat itu turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tenang. Dia mengambil harta kafilah dan meminta tebusan terhadap 2 tawanan. Harta rampasan itu merupakan rampasan pertama dalam Islam. Demikian juga dengan 2 tawanan. Mereka tawanan pertama dalam Islam. Setelah peristiwa inilah Abdullah bin Jasi dipanggil Amirul Mukminin. Abdullah bin Jasi berdoa agar telinga dan hidungnya putus. At-Tabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasannya Abdullah bin Jasi radhiyallahu anhu pada perang Uhud berkata, "Mengapa kamu tidak berdoa kepada Allah?" Kemudian dia pergi ke suatu pojok. Dia memanggil Sa'ad, lalu Sa'ad pun berdoa, "Ya Robi, sekiranya aku dipertemukan dengan musuh, maka pertemukanlah aku dengan musuh yang berpostur besar, pemberani dan penuh emosi. Aku akan memerangi dia sebagaimana dia memerangiku. Kemudian ya Robi, berilah aku kemenangan dengan mampu membunuhnya, lalu aku mengambil rampasannya." Abdullah bin Jasi mengamini, lalu dia pun memanjatkan doa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang kuat dan pemberani, sehingga aku akan membunuhnya di jalanmu, dan dia juga memberikan perlawanan kepadaku." Kemudian dia berhasil menguasaiku dengan menebas hidung dan telingaku. Sehingga kelak ketika aku datang menghadapmu, engkau akan bertanya kepadaku, "Siapa yang menebas hidung dan telingamu ini?" Maka ketika itu aku akan menjawab, "Semua ini aku lakukan di jalanmu dan karena Rasulmu semata," dan engkau akan membenarkan ucapanku. Sa'ad berkata, "Wahai anakku, doa Abdullah bin Jasi lebih bagus daripada doaku. Pada siang hari peperangan itu, aku benar-benar melihatnya terbunuh sementara hidung dan telinganya tergantung pada seutas tali." Al-Haythami berkata, 9303, perawinya adalah perawi yang sahih.